Polisi akhirnya mengungkap secara gamblang kronologi pembunuhan sadis terhadap Nenek Mutmainah, 74 tahun, warga Dusun Medelek Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Jasadnya terbakar di kawasan hutan Ngimbang, Kabupaten Lamonga pada Senin, 3 November 2025. Pelaku diketahui adalah keponakan korban sendiri, Suwarno, 46 tahun, warga Kecamatan Peterongan, Jombang. Suwarno ditangkap beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, menjelaskan bahwa pelaku dan korban memiliki hubungan kerja dalam usaha simpan pinjam. Disebutkan, Mutmainah kerap memarahi Suwarno karena target penagihan tidak tercapai, terutama setelah sistem kerja diubah dari bulanan menjadi mingguan. Aksi keji terjadi pada Minggu malam, 2 November 2025. Saat itu Suwarno datang ke rumah korban dengan alasan pekerjaan. Setelah sholat Isya, korban kembali mengeluarkan kata-kata kasar dan membuat pelaku hilang kendali. Ia membekap korban dengan bantal, lalu menyeret tubuh korban hingga kepala terbentur keras dan menyebabkan kematian. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku membungkus jasad dengan sprei dan membawa menggunakan mobil Toyota Innova milik korban ke kawasan hutan Ngimbang, Lamongan. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku sempat 3 kali melewati lokasi sebelum akhirnya membakar jasad korban. Kecurigaan muncul karena sejumlah barang korban hilang, namun kendaraan masih ditemukan. Petunjuk dari TKP dan keterangan saksi mengarah kuat pada Suwarno. Suwarno akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 dan 339 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Setelah itu dia kembali ke rumah menggunakan Gojek dengan berjalan kaki, yang mana saat itu dia melakukan aksi untuk membersihkan semua barang bukti yang ada di rumah tersebut. Dengan cara korban itu sebelum dimasukkan ke dalam mobil, dia mengambil semua harta benda yang ada milik korban. Setelah itu spray yang digunakan saat itu di kasur digunakan untuk membungkus korban. Nah, saat itulah karena mobil Innova ini ada di dalam garasi dengan posisi yang tertutup dan tidak terlihat oleh tetangga sebelah, dia yang menggunakanlah mobil Innova yang berada di dalam garasi. Setelah dia memasukkan korban ke dalam mobil korban yang satunya di luar sempat dipindahkan, terus mobil Innovanya keluar. Setelah itu dikembalikan kembali mobil milik korban merek Toyota jenis Agya, itu dikembalikan persis. Setelah itu Innova ini dibawa keliling dan dia menentukan tempat di mana dia harus membuang. Arah utara ke tempat pembuangan, dia sempat bingung. Dibuktikan dengan hasil penyelidikan kami yang ada di jalur tersebut, kita melakukan penyelidikan terkait CCTV, sempat 3 kali pulang pergi. Jadi pada saat dia datang pertama, dia membuang, dia kembali. Pertemuan kedua, dia kembali lagi kedua untuk memastikan. Setelah itu dia kembali lagi. Dan terakhir setelah dia sudah tidak bisa berpikir, dia kembali untuk ketiga kalinya dan disitulah dia membakar jasad korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.